Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada berita baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Harry Maguire akan menolak untuk mempertimbangkan meninggalkan Manchester United pada bulan Januari atau menandatangani prakontrak di tempat lain dalam waktu dekat. Ia ingin membuktikan dirinya di bawah asuhan Ruben Amorim dan yakin ia dapat memenangkan perpanjangan kontrak. Di lain sisi, sampai saat ini Manchester United belum menunjukkan keinginan untuk mempertahankan Harry Maguire setelah kontraknya berakhir musim panas mendatang. Oke, ini perihal terkait situasi dari Harry Maguire ya. Memang Harry Maguire kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Dan menurutku Harry Maguire ini salah satu pemain yang memiliki loyalitas tinggi ya terhadap klub. Setelah betapa hebatnya ia mendapatkan hujatan atas semua kesalahan yang dilakukan sebagai pemain Manchester United, dia tetap bersikap profesional. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah membuat berita-berita yang menjelek-jelekan Manchester United. Dia tetap profesional sebagai pemain, meskipun terkadang ya tidak bermain selama 90 menit, karena beberapa kesalahannya di masa lalu, akhirnya dia perlahan juga bisa membuktikan bahwa dia masih bisa menjadi pemain yang layak untuk dipertahankan di Manchester United. Tapi menurutku kalau untuk saat ini situasinya pasti akan lebih sulit. Posisi di back tengah menurutku secara performa sudah mulai tampil membaik ya, sudah mulai stabil. Lisandro Martinez bersama Matthijs de Ligt itu menurutku salah satu pemain andalan di lini pertahanan Manchester United, dan Harry Maguire secara usia juga sudah nggak begitu muda, akan sangat sulit untuk bersaing di posisi tersebut. Apalagi sekarang ya sudah ada Leny Yoro juga yang akan secara perlahan diasah terus kemampuannya. Jadi situasi Harry Maguire ini akan cukup sulit karena harus berkompetisi dengan para pemain yang menurutku secara performa sudah mulai membaik gitu loh. Belum lagi nanti kalau misalkan Leny Yoro tampil konsisten dan sangat kelihatan progresnya, wah ya jelas nggak kepake gitu loh. Kalaupun nanti ada satu pemain yang cedera, kan masih ada Jonny Evans gitu loh. Jadi ya kemungkinannya nanti Januari kalau misalkan benar-benar akan dipinjamkan ya itu untuk menambah jam terbang Harry Maguire aja agar nggak terus berada di bangku cadangan nanti ya untuk paruh musim kedua nanti. Ya kita lihat saja nanti situasinya seperti apa. Karena Harry Maguire ini menurutku sisi positifnya adalah dia memiliki jiwa-jiwa leadership. Dia meskipun nggak mengemban band kapten lagi, tapi sisi leadershipnya tetap kelihatan gitu loh. Dan cukup bisa menghandle lini tengah ya dengan para rekan setimnya gitu loh. Tapi ya manajemen tentu memiliki penilaian yang berbeda terhadap Harry Maguire. Daripada nganggur di bangku cadangan, ya mending dipinjamkan saja dengan klub lain kalau misalkan ada yang berminat. Karena ya MU nggak berniat untuk memperpanjang kontraknya sih kayaknya sampai di akhir musim nanti. Justru lebih masuk akal kalau MU mendatangkan bek tengah baru yang lebih muda gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Kobbie Mainoo kemungkinan bisa kembali ke skuad Manchester United melawan Leicester City pada hari Minggu di Premier League. Oke, ini salah satu kabar bagus ya bagi Manchester United. Kobbie Mainoo mungkin akan tersedia di akhir pekan nanti. Ini akan sangat bagus dan dia akan bermain untuk pertama kalinya di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara Manchester United untuk saat ini. Karena dua pertandingan berikutnya yang akan dijalani oleh Ruud van Nistelrooy harus bisa dimenangkan ya, karena ya untuk menjaga karena ini akan menjadi sangat bagus bagi Manchester United terutama, dan menjaga kesan positif bagi Ruud van Nistelrooy kalau misalkan bisa memenangkan di dua pertandingan berikutnya. Dan Kobbie Mainoo kalau bisa terlibat di dalamnya menurutku akan menjadi tambahan amunisi yang sangat bagus bagi Manchester United terutama di lini tengah,
Karena untuk saat ini di lini tengah Manchester United juga kedalaman skuadnya masih sangat terbatas gitu loh. Ya, Christian Eriksen kabarnya juga cedera. Tinggal Manuel Ugarte, Casemiro, dan Bruno Fernandes, nggak ada lagi. Kalau misalkan salah satu ada yang underperform, nggak ada yang bisa gantikan, nggak ada yang bisa dirotasi gitu loh. Maka dari itu, ya kalau misalkan Kobe Mainu sudah pulih dari cederanya dan sudah fit untuk menjalani laga di akhir pekan nanti, akan sangat bagus menurutku. Ya, meskipun di kompetisi Carabao Cup kemarin Manchester United menang telak atas Leicester City, tapi nanti di Premier League tentu situasinya akan berbeda. Yakin aku. Nggak akan semudah di kompetisi Carabao Cup. Maka dari itu, ya kehadiran Kobe Mainu akan sangat dibutuhkan. Tapi yang harus digarisbawahi, kondisi Kobe Mainu harus benar-benar fit dulu, harus benar-benar pulih, nggak ada kendala lagi, sudah siap menjalani laga melawan Leicester City baru. Ya mungkin nanti bisa dilihatlah hasil dari sesi latihan Manchester United di akhir pekan nanti seperti apa. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United sedang merencanakan langkah baru untuk bek tengah Everton Jarrad Brandwhite di musim panas mendatang. Brandwhite tetap berada di puncak daftar United dan Dan Ashworth yakin ia akan cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim dan sistem 3-4-3. Sumber yang dekat dengan Brandwhite mengatakan bahwa ia berambisi bermain untuk klub papan atas Premier League. United bisa menghadapi persaingan dari Liverpool yang juga mengaguminya. Wow, ini menarik ya. Manchester United tampaknya masih belum kehilangan minatnya terhadap Jarrad Brandwhite. Setelah di bursa transfer kemarin sangat kesulitan untuk mendatangkan Jarrad Brandwhite karena Everton yang kurang ajar ini mematok harga yang sangat tidak rasional ya, sekitar 75 juta euro atau pound sterling waktu itu. Ngelama memang. Kalau ada pemain yang diincar MU itu otomatis langsung dimahalkan harganya, langsung dinaikkan tanpa alasan yang jelas. Dan Everton dengan percaya dirinya membandingkan bahwa waktu itu Manchester United bisa mendatangkan Harry Maguire dengan harga yang fantastis. Lantas harusnya Jarrad Brandwhite juga bisa dibeli dengan harga yang mahal. Ya sangat tidak masuk akal menurutku dengan pemain muda yang masih minim pengalaman seperti itu, meskipun secara performa sangat bagus, sangat konsisten bersama Everton, tapi ya nggak segitunya lah. Kalau misalkan 30-40 kayaknya baru masuk akal dan pasti akan langsung dibeli oleh Manchester United. Ya tapi kita lihat nanti ya di musim panas mendatang, tampaknya ketertarikan Manchester United terhadap Jarrad Brandwhite ini juga ada kaitannya dengan situasi dari kontrak Harry Maguire di Manchester United. Kan di akhir musim panas nanti kontrak dari Harry Maguire sudah habis. Otomatis kan Manchester United perlu adanya penambahan bek tengah baru kan. Nah, Jarrad Brandwhite ini kayaknya akan menjadi salah satu opsi terbaik bagi Manchester United. Apalagi kalau kita melihat kinerja dari para manajemen sejauh ini, ya mereka fokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda yang potensial yang bisa dimaksimalkan untuk proyek jangka panjang gitu loh. Dan Jarrad Brandwhite menurutku salah satu opsi yang bagus. Kalau misalkan bermain dengan 3 back sesuai dengan skema dari Ruben Amorim, ya Jarrad Brandwhite akan menjadi back tengah. Leny Yoro bisa diplot sebagai back kanan dan Lisandro Martinez bisa diplot sebagai back kiri. Ya kita nggak tahu ya nanti Manchester United akan mendatangkan back kiri baru atau enggak, dan harusnya sih mendatangkan ya. Mungkin di berita-berita sebelumnya Alvaro Fernandes ada kemungkinan untuk back. Nah, bisa jadi ya. Atau back lain seperti Alphonso Davies yang sangat gencar diisukan akan direkrut oleh Manchester United. Ya, kita tunggu saja nanti. Tapi kalau melihat situasi dari Jarrad Brandwhite yang ingin pindah dari Everton dan tertarik untuk bermain di klub-klub papan atas Premier League, ya Manchester United akan menjadi langkah yang tepat. Di bawah manajemen yang baru, di bawah pelatih yang baru, menurutku bisa menjadi apa ya, amunisi yang bagus bagi Manchester United
dan kedalaman skuad yang sangat mumpuni kalau misalkan benar-benar berhasil mendatangkan Jared Brandtwaite di musim panas mendatang. Ya, kita tunggu saja ya. Ini meskipun masih isu, masih rumor, tapi kalau misalkan Jared Brandtwaite berhasil didatangkan ya keren sih manajemen dari Manchester United. Apalagi kalau bisa menekan harga yang diinginkan oleh pihak Everton. Wah, keren, gokil. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Harry Amas telah dijadwalkan bermain melawan PAOK pada hari Kamis, yang mana kemungkinan besar akan menjadi pemain pengganti di laga tersebut. Menurutku ini akan menjadi kesempatan yang bagus dan menarik bagi Harry Amas untuk menunjukkan performanya ketika melawan PAOK. Karena kalau kita lihat, PAOK ini di kompetisi Europa League juga seringkali mengalami kekalahan ya. Aku belum lihat secara statistik, tapi ini akan menjadi kesempatan yang bagus bagi Harry Amas, bagi Manchester United juga, karena masih kekurangan stok pemain di posisi bek kiri, dan Harry Amas di pramusim kemarin, teman-teman juga bisa lihatlah kualitasnya seperti apa. Pemain yang masih berusia 16-17 tahun, dengan kualitas seperti itu menurutku sudah di atas rata-rata untuk pemain seusianya, dan akan menjadi pemain yang sangat potensial bagi skuad Manchester United untuk kedepannya. Karena apa ya, Manchester United tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan ya Lisandro Martinez. Atau nanti kalau misalkan Tyrell Malacia dan Luke Shaw sudah pulih dan kembali ke skuad utama Manchester United, tetap harus ada regenerasi, tetap harus ada pemain muda yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Dan Harry Amas menurutku salah satu talenta muda terbaik United untuk saat ini ya. Ya nanti tergantung bagaimana cara internal manajemen, cara pelatih yang baru Ruben Amorim ini dalam mengelola dan meningkatkan performa para pemain-pemain muda. Tapi ya kembali lagi ya, berapa menit yang akan diberikan oleh Harry Amas di laga berikutnya tentu akan sangat mempengaruhi intensitas dan performa pemain tersebut. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.